Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Apa kabar anak Ibu semua? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas atau memberikan materi tentang cara menyusun sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, Ibu selalu mengingatkan silakan absen dulu pada absen kolom yang telah disediakan. Jangan dilewatkan. Jika ada pertemuan sebelumnya belum absen, silahkan absennya diisi dulu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin kita membahas cara menyusun SPLTV, nah untuk kali ini sambungannya adalah kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan yang ada. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel ini ada 3 cara ya. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan cara eliminasi. Untuk cara yang kedua kita gunakan dengan cara substitusi. Nah, cara yang ketiga yang biasa digunakan yaitu dengan cara campuran, yaitu mencampurkan antara eliminasi dan substitusi. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dengan 2 langkah. Langkah pertama, ingat kemarin kita ngapain? Yaitu kita sudah melakukan pemisalan ya. Pemisalan dari kalimat cerita kita misalkan dalam suatu variabel ada variabel X, Y dan Z yang kita gunakan kemarin ya. Kemudian langkah kedua kita sudah membuat model matematikanya. Dari soal cerita sudahlah terbentuk menjadi model matematika yang sudah dalam bentuk variabel yang mana nantinya tersusun menjadi SPLTV. Nah, untuk kali ini kita masuk ke langkah ketiga yaitu menyelesaikan masalah soal cerita yang diberikan. Nanti sudah ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, maka ketemulah pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Panjang lebar lagi, Ibu akan memberikan langsung materi tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang kita gunakan hanya satu cara saja, yaitu cara yang terakhir, cara campuran. Kita campurkan langsung antara eliminasi dan substitusi. Kalian juga boleh menggunakan cara eliminasi saja atau substitusi saja, atau boleh dengan cara Ibu yang cara ketiga yaitu menggunakan cara campuran. Kita campurkan antara eliminasi dan substitusi. Oke, berikut materinya. Silahkan ditonton dan dipahami. Selamat belajar anak-anak Ibu. Oke, baiklah kita masuk ke contoh 1. Kita gunakan contoh yang kemarin ya, yaitu soal cerita Bu Wati, Bu Yanti, dan Bu Sita. Nah, kalau kemarin yang diperintahkan adalah menyusun SPLTV, sedangkan sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari soal, yaitu buah apakah yang paling mahal? Oke, baik, kita jawab. Kita gunakan langkah ketiga yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah ketiganya adalah kita gunakan cara campuran atau eliminasi dan substitusi kita campurkan. Nah, kemarin sudah terjadilah model SPLTV-nya ada 3 persamaan. Ada persamaan 1, 2, dan 3. Oke, baik, kita mulai. Untuk yang pertama kita pilih persamaan 1 dan 2, kita eliminasi Y. Nah, kita ambil persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 112.000. Untuk persamaan kedua yaitu 2Y ditambah Z sama dengan 58.000. Nah, karena kita mengeliminasi variabel Y,
maka kita lihat koefisien pada variabel Y. Pada persamaan 1, koefisien variabel Y adalah 1. Persamaan 2, koefisien variabel Y adalah 2. Maka kita kali silang. Untuk persamaan 1 kita kali 2, untuk persamaan 2 kita kali 1. Maka untuk persamaan 1 kita peroleh 2 dikali 2 4, Y dikali 2 2Y, 4Z dikali 2 8Z, dan 112.000 dikali 2 224.000. Nah, untuk persamaan kedua yaitu 2Y ditambah Z sama dengan 58.000, karena dikali 1 maka sama ya, yaitu 2Y ditambah Z sama dengan 58.000. Nah, baru selanjutnya kita eliminasi. Eliminasi yaitu kita menyingkirkan, kita lihat variabel yang koefisiennya sama. Di sini posisi variabel yang koefisiennya sama yaitu 2Y dan 2Y. Karena sama-sama positif, maka eliminasinya kita kurang. Jika tandanya berbeda, positif atau negatif, maka tandanya ditambah ya. Karena di sini tadi berbeda, maka kita kurang. Oke. Nah, tinggal kita kurang. Untuk 4x dikurang 0, 4x, 2y dikurang 2y habis atau 0, tidak perlu kita tulis. Kemudian 8z dikurang z itu 7z, dan 224.000 dikurang 58.000 adalah 116.000. Hasil pengurangan ini kita buat menjadi persamaan 4 ya. Nah, selanjutnya kita akan eliminasi X dari persamaan 3 dan 4. Persamaan 3-nya adalah yaitu 3X ditambah 2Z sama dengan 79.000, dan persamaan 4-nya adalah 4X ditambah 7Z sama dengan 166.000. Nah, sama seperti tadi, karena mengeliminasi variabel X, maka kita lihat koefisien dari variabel X. Pada persamaan 3, koefisien variabel X-nya adalah 3. Pada persamaan 4, koefisien variabel X-nya adalah 4. Nah, maka kita balik. Untuk persamaan 3 kita kali 4, untuk persamaan 4 kita kali 3. Maka kita peroleh untuk persamaan 3x dikali 4 12x, 2z dikali 4 8z, 79.000 dikali 4 316.000. Untuk persamaan 4, 4x dikali 3 12x, 7z dikali 3 21z, dan 166.000 dikali 3 498.000. Nah, sama seperti tadi, karena kita mengeliminasi variabel X, maka kita lihat koefisien variabel X sudah sama yaitu 12, maka kita kurangi. Nah, maka hasilnya 12x dikurang 12x habis, 8z dikurang 21z negatif 13z, 316.000 dikurang 498.000 negatif 182.000. Kemudian sama-sama kita bagi negatif 13 ya. Maka z dibagi negatif 13z tinggal z. 182.000 kita bagi negatif 13, maka hasilnya 14.000. Maka untuk variabel z ketemu hasilnya adalah 14.000. Oke, selanjutnya karena variabel z sudah ketemu yaitu 14.000, maka tahap selanjutnya kita substitusi, yaitu kita substitusikan z sama dengan 14.000 ke dalam persamaan 3. Substitusi itu artinya menggantikan, maka tinggal kita gantikan variabel z dengan 14.000. Maka 3x ditambah 2z sama dengan 79.000 adalah persamaan 3. Kemudian kita gantikan z-nya dengan 14.000. Maka 3x ditambah 2 dikali 14.000 sama dengan 79.000. Maka hasilnya 3x ditambah 2 dikali 14.000 itu 28.000 sama dengan 79.000. Kemudian 28.000 kita pindahkan menjadi 79.000 dikurang 28.000 yaitu 51.000. Kemudian sama-sama kita bagi 3 ruas kanan dan kiri. 3x bagi 3 tinggal x, 51.000 dibagi 3 tinggal 17.000. Maka hasil dari variabel x adalah 17.000.
Selanjutnya kita substitusikan Z sama dengan 14.000 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y, karena Z dan X sudah ditemukan. Oke, persamaan keduanya yaitu 2Y ditambah Z sama dengan 58.000. Kita gantikan variabel Z dengan 14.000. Maka 2Y ditambah 14.000 sama dengan 58.000. Oke, maka di ruas kiri tinggal 2Y, di ruas kanan 58.000 dikurang 14.000 yaitu 44.000. Kemudian sama-sama kita bagi 2. Di ruas kiri 2Y dibagi 2 tinggal Y, di ruas kanan 44.000 dibagi 2 tinggal 22.000. Nah, jadi ingat di awal bawah X adalah harga 1 kg jeruk, ketemunya adalah 17.000. Y adalah harga 1 kg apel, ketemunya adalah 22.000. Dan Z adalah harga 1 kg pir, ketemunya 14.000. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa buah yang paling mahal adalah buah apel, yaitu 1 kilogramnya adalah 22.000. Oke, kita masuk contoh kedua, masih contoh yang kemarin ya, tentang usia 2 tahun yang akan datang. Silakan untuk contoh kedua ini kalian jawab di catatan masing-masing ya. Coba dengan contoh yang ada, apakah contoh kedua ini kalian sudah bisa menjawab dan memahami dari materi yang kita pelajari hari ini. Oke, materi sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang kalian saksikan tadi dapat dimengerti. Jika belum mengerti, silakanlah bertanya kepada Ibu. Seperti biasa, Ibu buka layanan pertanyaan melalui WA. Boleh japri Ibu langsung, tanyakan apa yang belum dimengerti. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah mau menuntut ilmu. Jangan malas belajar, tetaplah rajin walaupun kita belum tatap muka. Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhiri. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.